Oke, kita akan nyoba barang murah televisi portable. Harganya cuma 700-an ya. Ini di daerah saya, nggak tahu daerah masing-masing. Tapi saya pernah cek di online shop, itu harganya juga memang sekitar 700-an, dan ada yang lebih murah, itu pun tergantung ulasannya. Kita mau beli atau tidak. Kita review alatnya, dan ini dia alatnya. Harganya cuma 700 ribuan. Di sini kita bisa melihat sedikit ada label ulasan singkat pada fitur-fiturnya. Di situ ada HDMI, video, remote control, kemudian motion flow, USB, 180p Full HD, dan monitor use. Jadi itu adalah fitur-fitur singkat yang ada di televisi ini. Untuk mereknya kita bisa lihat di situ ada Animax, dan di situ ada tulisan Japan Teknologi. Tapi mungkin teknologinya Jepang ya. Kalau buatannya mungkin buatannya si itu. Di situ ada tertulis juga LED television. Jadi ini TV dengan layar LED ya. Tapi kita tidak tahu tanpa kita tes dan kita lihat apakah ini benar-benar LED atau bukan. Nah, ini kakinya ya, atau pondasinya. Dia terbuat dari plastik, tapi desainnya seperti besi, cukup kelihatan mewah lah. Cukup standar lah kalau dipandang mata secara sekilas. Kalau dari segi build quality atau kekuatannya, sepertinya ini agak lentur. Mungkin dia menyeimbangi dengan harganya, tapi dengan gaya yang sudah lumayan enak dipandang mata. Kemudian kita ambil lagi ini unitnya. Kemudian di dalamnya lagi adapter. Ini adapternya. Saya tidak tahu, mereka menjulukinya ini TV portable ya. Mungkin perbedaannya sama TV yang lain, mungkin dia bisa menggunakan baterai 12 volt mungkin. Jadi dari segi fisik dan bentuk ya seperti ini. Pada TV sama seperti pada televisi pada umumnya, tipis, slim, dan ada lubang udara di belakangnya. Ada tempat baut untuk dudukannya ini ya. Kemudian kita lihat lagi untuk port-port yang ada di belakangnya. Di situ ada VGA, HDMI, AP, kemudian ada lubang DC juga, ada lubang USB, dan ada jack untuk antena ya. Jadi bisa mutar video channel seperti itu ya, pakai antena. Nah, di sini juga ada sedikit keterangan tentang TV-nya. Di sini masih tertulis LCD LED monitor. Apakah ini benar-benar LED atau bagaimana? Kenapa harganya cukup murah sekali kalau menurut saya dibanding dengan fitur-fitur yang ada di unit ini. Kita beralih ke samping kiri saya. Di sini ada tombol-tombol ya, teman-teman. Ada tombol-tombol. Tombol pertama ini adalah input. Tombol kedua ini adalah menu. Kemudian volume min, volume plus, channel min, channel plus, dan terakhir ini tombol power. Desainnya cukup menarik juga. Lebih kurang dengan TV-TV pada umumnya. Kemudian kita beralih ke bagian depan. Bagian depannya polos begini. Ada motif lah sedikit. Ada les merah. Kemudian di atasnya ini ada tulisan dari merek TV-nya ini, yaitu Animax. Sini ada stiker hologram tertuliskan fitur-fitur yang ada di kardusnya tadi. Kemudian di sisi kiri dan sisi kanan ini ada macam lubang-lubang kasar seperti itu. Seolah-olah ini adalah lubang speaker. Tapi ini bukan lubang speaker, ini cuma variasi, dan ini lubang-lubang halus tidak tembus ke dalam unitnya. Sebagai variasi, karena ada TV-TV sebagian mendesain unitnya di sini adalah speaker, tapi ini bukan speaker. Speakernya ada di bagian bawah sini ya. Jika kita balik, ya ada di bagian bawah sini. Untuk suara jelas dua-dua ini bunyi, cuma untuk stereo tidaknya kita belum tahu ya. Ini bisa dicoba jika kita menggunakan musik atau flash disk. Kemudian kita akan coba menghidupkan seperti apa hasil layarnya, apakah jernih atau bagaimana. Mungkin teman-teman nilai sendiri apakah ini benar-benar LED atau LCD biasa ya. Oh ya, sebelum kita hidupkan, kita baca dulu spek-spek yang ada di adaptornya ini. Di situ polaritinya ya. Untuk konektor jacknya min dan plus, jangan sampai terbalik, maksudnya input 110 sampai 220. Jadi ini adaptor bisa kita gunakan jika tegangan cuma 110 hingga 140 volt ya, dengan frekuensi 50/60 Hz dengan daya 1,5 ampere. Kemudian outputnya di sini 12, 15, 16, 18, dan 19 dengan daya outputnya sampai 4,5 ampere. Ada juga di sini 20 volt, juga 24 volt dengan daya 4 ampere.
Berarti ini adapternya multi ya, mulai dari 12 volt sampai 24 volt. Kelipatannya tidak begitu signifikan, dia acak ya. Nah, di sini ada saklar atau variabelnya di sini untuk memindahkan voltase sesuai dengan keinginan kita. Dengan memindahkan saklar yang ada di sini, LED di sini juga akan bergerak sesuai dengan voltase yang telah kita tujukan. Misalnya kita memposisikannya di 12 volt, nanti LED yang 12 volt di sini juga akan terbaca atau menyala ya, seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan power, untuk kabelnya lumayan bagus kalau menurut saya. Jack standar Indonesia, konektor DC standar. Kita sambungkan ke sini dulu. Kemudian ini kita colokkan ke lubang hidung. Kalau tidak bunyi baru kita colokkan ke listrik ya. Sudah siap dan kita tusuk di bagian petunjuk. Di situ ada petunjuk DC. Kemudian kita tekan tombol power yang ada di belakang tadi, menyala. Dan kita lihat seperti apa LCD-nya. Wow, ini tidak ada koneksi siaran dari televisinya ya. Jadi kabur seperti ini. Dan yang saya kaget di sini ada garis ya teman-teman. Apakah ini yang dinamakan penyesuaian harga? Atau memang proses pengirimannya tadi yang membuat ini ada garisan pada layar atau LCD-nya. Sepertinya ada pergerakan. Kalau saya gerak-gerak itu garis pikselnya itu hilang dan muncul lagi. Berarti ini mungkin dari pabriknya itu ya, buatannya seperti itu, kualitasnya seperti itu, sehingga dengan goncangan sederhana dia sudah mengalami kerusakan. Ya itulah yang namanya menyesuaikan dengan harga. Tapi tergantung juga, tidak semua. Oke, kita coba tombol-tombol dan menu-menu. Kita coba tombol volume up, down. Oke, kemudian channel. Oke, bisa memindahkannya. Kemudian menu. Oke, di sini ada menu-menu settingannya, kecuali menu makanan, es krim itu tidak ada ya. Mau pesan bakso, soto tidak ada di sini. Ini menu settingan untuk layar atau searching untuk TV. Kemudian input. Oke, kita di situ ada pilihan input TV, AV, HDMI, PC dan media. Kita bisa pilih dengan memencet tombol volume up atau volume down, seperti itu. Kemudian kita coba kembalikan ke televisi. Oke, jadi kalau dari segi ketajaman sudah cukup tajam. Cuma kelemahannya kalau saya lihat ini layarnya dilihat dari samping, atas, bawah, dia agak ngeblur seperti itu. Dia ngeblur seperti berbayang ya. Nah, itu seperti HP-HP jadul dulu. Jika dari samping dia warnanya itu tidak jelas. Oke, konektornya terlepas. Jadi teman-teman yang lebih pengalaman mungkin bisa mengetahui apakah ini tipenya LED atau LCD biasa ya. Kalau menurut saya ini bukan LED, karena ketajamannya beda dengan layar-layar LED pada umumnya. Dia kalau dilihat dari samping dia kabur seperti itu ya. Oke, jadi untuk review ini saya tidak merekomendasikan, cuma memperkenalkan, memperlihatkan seperti apa fitur-fitur televisi jenis ini yang saya sengaja beli untuk berbagi ke teman-teman, melihat fitur-fiturnya dan kelebihan kekurangannya, menyesuaikan dengan harganya. Jika teman-teman memang budgetnya cuma cukup segitu, ya mungkin teman-teman boleh mencoba membelinya untuk mengisi ruangan kita dengan adanya televisi baru mungkin. Tapi kalau uang kita lebih cukup lagi, beli yang lebih bagus lagi, itu lebih mantap lagi. Intinya ini bukan rekomendasi, kita cuma memperkenalkan aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.